saya langsung minta tanggapan dari Bang Sarman selaku pelaku usaha, Bang. Ya, tadi Pak Is menyampaikan bahwa beberapa pelaku usaha sudah datang ke Kementerian Perdagangan untuk mengadukan nasibnya lah dalam hal ini. Nah, tentu harapan kami memang ini harus direspon secara cepat. Jadi kita sih sangat berharap ya misalnya Kementerian Perdagangan ya melakukan koordinasi lah dengan Kemenlu misalnya, dengan BKPM misalnya, untuk bagaimana merumuskan suatu edukasi kepada masyarakat dengan adanya himbauan ini. Agar masyarakat itu bisa selektif. Jangan katakanlah mentah-mentah melihat di medsos misalnya bahwa produk ini terdeviasi langsung misalnya katakanlah khawatir gitu. Karena kita jaga kita ini, jangan sampai dengan isu ini masyarakat kita menahan uangnya. Jangan sampai tidak membelanjakan uangnya. Nah contoh misalnya Pak Prof tadi menyatakan bahwa beberapa negara sebenarnya adalah negara-negara yang paling banyak kirim kurma ke Indonesia kan dari Arab Saudi, dari Tunisia, Yordan misalnya. Jangan sampai masyarakat kita melihat itu juga seolah-olah nanti disukan produk Israel, jadi tidak laku, ya kan? Nah, jadi artinya ada suatu peran pemerintah yang harus secepat merespon ini dengan baik. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa isu ini juga ke depan akan terjadi gitu loh. Mungkin saja nanti tidak dari Israel misalnya. Mungkin ada perang di mana kita bikin boikot dari produk ini misalnya dari negara ini. Nah ini kan juga harus kita antisipasi dalam hal ini. Sehingga masyarakat kita dewasa menyikapi hal-hal seperti ini. Yang jelas bagi kita dunia usaha jangan sampai daya beli masyarakat kita, konsumsi rumah tangga kita semakin menurun, apalagi di musim Idul Fitri ini, karena kita berharap agar ini tetap produktif, bisa memberikan sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi kita, dan yang paling penting juga adalah bagaimana agar berbagai produk-produk sejenis jangan dimanfaatkan menjadi campaign negatif untuk menjatuhkan daripada produk tertentu dengan memberikan suatu informasi seolah-olah bahwa itu ada afiliasi dengan Israel padahal tidak dalam hal ini gitu. Okay. Yang jelas yang Prof tadi sampaikan, kami dari Kadin sama juga, sikapnya sama. Kami juga sangat mengecam adanya penindasan, penjajahan di muka bumi kita sepakat itu gitu loh dalam hal ini. Karena itu akan berdampak terhadap masyarakatnya, pasti berdampak juga terhadap ekonominya gitu. Harus ada langkah yang konkret juga. Pak Faisal terakhir silakan. Ya, di sisi yang lain pemantauan terhadap arus ekspor impor barang ini memang juga harus lebih diperkuat lagi. Karena kalau kita berbicara kurma, saya ingin jelaskan bahwa ada hubungan tidak kita dengan Israel dari sisi perdagangan, tidak ada secara diplomatik ya. Mestinya juga perdagangan juga tidak ada secara langsung. Kurma, Israel itu adalah eksportir kurma terbesar nomor 2 di dunia. Setiap tahun kurang lebih mengekspor kurang lebih hampir 80.000 ton. Nomor satunya Saudi Arabia. Tapi Israel kebanyakan mengekspornya ke negara-negara Eropa seperti Prancis, Belanda, Rusia dan sebagainya. Nah Indonesia sendiri, Indonesia adalah negara net importir. Ya kita tidak mengekspor kurma tentu saja. Kita impor kurma importir terbesar nomor 6 di dunia. Setiap tahunnya kita mengimpor kurang lebih sekitar 60 ribuan ton ya. Lebih ya di terakhir 2022. Nah apakah kita mengimpor dari Israel? Tidak. Tadi itu kan yang paling besar ada Tunisia, Mesir, Iran. Saudi Arabia, Iran juga ya. Nah, tapi ada beberapa memang kalau kita saya melihat data dari International Trade Center ya. Nah, ini data dilihat dari dua sisi, negara asal dan negara tujuan. Dari negara tujuan, impor Indonesia dari Israel itu tidak ada ya. Nah, tapi ada catatan di tahun 2022, ekspor Israel tujuan Indonesia. Nah itu tercatat di International Trade Center sebanyak 38 ton. Ya memang kecil, kalau dibandingkan total impor kurma kita itu 60-an ribu ton, itu 38 ton dari Israel gitu ya. Tapi artinya kan masih ada nih yang masuk ya. Dan ini memang bisa jadi juga tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ini kebanyakan juga lewat negara ketiga gitu ya. Karena negara ketiga ini seringkali juga nggak jauh-jauh dari kita. Karena kita di ASEAN ini sudah free duty free ya, tidak ada lagi tarif masuk. Jadi lebih gampang perdagangan itu masuk lewat negara ketiga begitu. Oke. Terakhir dari Pak Is, ini kan ada catatan juga kalau dari Pak Faisal mengatakan bahkan ada
ekspor ke Indonesia sekitar 38 ton meskipun lewat pihak ketiga bisa dikatakan. Tapi bagaimana kemudian mengantisipasi supaya ini tidak semakin ada eskalasinya, Pak? Ya, Singkat saja, Mbak Gita, Pak. tadi saya setuju dengan Pak tadi yang sampaikan Pak Sarman. Jadi ke depan memang perlu solusi bersama karena memang tidak hanya di Kementerian Perdagangan ini. Jadi nanti kami akan mengajak teman-teman dari KL lain untuk sama-sama gimana kita menyikapi secara bijak dan menelusuri terkait dengan hal ini. Jadi kita perlu untuk bicara bersama lah. Karena ini kita memang baru terbatas dengan beberapa KL-KL yang memang erat kaitannya dengan kita aja, dengan ekonomi. Jadi memang sudah berbicara, yang belum itu memang dengan BKPM tadi yang sampaikan Pak Sarman, yang perlu kita untuk bicara lebih jauh kalau dengan teman-teman BKPM menelusuri mengenai asal muasal perusahaan itu melakukan investasi dan sebagainya. Saya kira yang terakhir yang ingin kami sampaikan seperti tadi sampaikan Pak Sarman juga, bahwa masyarakat ya kami harapkan lebih bijak, lebih teliti untuk menerima informasi, tidak menelan secara mentah-mentah informasi yang ada di media sosial sehingga tidak terjadi salah sasaran tadi yang akhirnya terjadi persaingan usaha yang tidak sehat karena informasi yang ini bisa saja disampaikan oleh pelaku usaha pesaing yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu yang menjadi paling krusial untuk kita lakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Oke, mudah-mudahan ini bisa kita cermati bersama. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Is, terima kasih Pak Diam, Bang Sarman dan juga Pak Faisal sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa mewakili kru yang bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.